teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di Gobsware. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari sensor kamera atau smart kamera dari Hikrobot. Jika kedua konten sebelumnya menjelaskan tentang settingan awal, kemudian dilanjutkan dengan konten terkait input dan output yang bisa dikeluarkan dari I/O box. Untuk konten kali ini kita akan belajar bersama tentang cara untuk mengirim data melalui komunikasi Modbus. Settingannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Sebelumnya kita akan melihat dulu hardware tambahannya apa saja yang diperlukan. Yang pertama pasti kamera kemarin tetap, kemudian ini masih menggunakan I/O yang kemarin, kemudian I/O boxnya juga masih yang kemarin. Tambahannya ada di sini, kita memakai HMI. Di sini kebetulan HMI yang dipakai HMI dari Wentec. Jadi untuk contoh kali ini kita memakai HMI dari Wentec. Untuk koneksinya kita nanti akan menggunakan Modbus. Jadi sama kayak kemarin, ini satu connect ke kamera, satu connect ke PC ataupun laptop. Yang ketiga ini baru connect ke HMI Wentec di sini. Nah, setelah selesai di sini dikoneksi ke Wentec-nya, sekarang kita langsung saja masuk ke settingan dari kameranya. Kita masuk buka untuk softwarenya yang kemarin, kita akan melanjutkan project yang sebelumnya saja. Jadi kita nggak dari awal. Kalau ingin tahu konten sebelumnya bisa dibuka dari konten-konten sebelumnya saja. Jadi kita akan buka di sini sama passwordnya ABC 1234 untuk defaultnya ya teman-teman. Jadi kalau memang sudah di LAN biasanya passwordnya sudah diganti kemungkinan, ataupun masih pakai default. Kita bisa langsung login. A-nya besar, B kecil, C kecil, 1234. Nah ini kita bisa perbesar. Nah ini adalah yang kemarin, kita bisa coba di sini, kita run. Nah yang kemarin terakhir kita pakai di sini tombol. Nah di sini untuk yang kayak kemarin relay masih nyala, jadi tampilannya seperti ini untuk pembacaannya. Nah kalau dilihat di sini kan poin-poinnya ada nih untuk match point X, match point Y, match angle dan score. Nah nanti kita akan mencoba mengirim data X, Y dan angle ini, termasuk status dia OK atau NG ini, ke device lain melalui Modbus seperti apa. Nah jadi ini masih jalan seperti kemarin. Yang pertama-tama kita harus setting di sini terkait communication. Jadi di atas ini ada communication. Nah di sini masih yang ada adalah FTP service. Nah di sini kita bisa tambahkan untuk Modbus plus. Jadi tanda plus ini di atas plus. Nah di sini ada Modbus. Modbusnya bisa kita enable. Kita klik di sini. Jadi warnanya oranye. Nah, di sini kalau kita lihat IP-nya ini adalah IP dari kamera. Nah, data yang akan kita kirim tadi adalah data X, Y dan juga angle. Jadi kita bisa lihat di results-nya. Nah, results-nya di sini dia menggunakan holding register. Ini nanti akan berpengaruh pada alamat yang akan dipakai di HMI-nya. Kemudian add deviation ini lebih ke address-nya. Jadi nanti di sini tertulis 2, nanti kalau di HMI 3. Kenapa bisa 3? Ikuti terus kontennya. Jadi nanti ada juga software yang akan kita pakai namanya Modbus Pool. Nanti itu bisa pakai sebagai referensi sebelum kita memakai ataupun menggunakan programnya di HMI seperti itu. Nah, oke, ini settingannya seperti ini aja, tidak ada yang diganti. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ini dia pakainya holding register. Nah, di sini kita lihat IP-nya adalah IP kamera, kemudian modus portnya ada 502 seperti itu. Nah ini kita bisa close. Nah apakah ini sudah cukup? Belum. Jadi kita bisa masuk ke menu edit di sini. Nah kita masuk ke yang output. Nah kalau kemarin kita fokus di I/O, nah sekarang kita akan masuk ke tool result. Nah tool result kalau di sini kita enable, dia akan keterangannya unfinished. Kita bisa edit, klik edit. Kemudian kita bisa tambahkan di sini add. Nah, yang ditambahkan adalah data-data yang akan kita kirim nanti. Misal data
Di sini karena kita akan coba di satu produk dulu. Di sini ada pattern 5. Nah, di sini modul status itu kondisinya yang pertama adalah dia oke atau not oke. Nanti kondisinya 0 atau 1. Kemudian kita tambahkan lagi data selanjutnya di belakangnya masih sama di pattern yang 5. Ini kita pakai yang matchbox center X. Kemudian lanjut matchbox center Y. Kemudian sama dengan satu lagi matchbox angle. Jadi ini lebih ke hasil pembacaannya seperti itu. Nah, kalau di sini dilihat, di sini ada keterangan length, regularity, dan separator. Nah, di sini kita bisa lihat ada 0, 1, 3, maksudnya apa? Jadi separator ini yang akan membatasi jadi antara data satu dan data selanjutnya. Bisa jadi di sini kita bisa ganti dengan spasi. Nah, ini separator kita bisa ganti dulu semua dengan spasi misalkan. Nah, di sini spasi. Nah, kemudian ini ada 1 dan 3. Ini maksudnya apa? Jadi angka 1 dan angka 3 ini mewakili jumlah digit hasil outputnya. Jadi misal 1 dan 3 berarti di depan koma itu dia satu angka dan 3 angka di belakang koma. Jadi ini kita ganti 3. Misal kita ganti 3.3 berarti 3 angka di depan koma dan 3 angka di belakang koma. Untuk yang angle-nya kita beri 4.2, jadi 4 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Nah, kalau kita lihat di bawah di sini ada reset prompt-nya. Jadi nanti datanya akan seperti ini. Jadi karena tadi kita kasih spasi, jadi dia data 1 spasi data 2. Misal nih kita ganti lagi nih. Ini dengan koma misalkan. Ataupun titik di sini, tidak jadi spasi. Nanti di bawah akan terlihat nih. Nih di bawah ada data 1 titik data 2. Nah, ini jadi separator, fungsinya seperti itu. Kita buat spasi aja biar nanti datanya kebacaan lebih enak. Nah, ini kita bisa tes run. Nah, saat di tes run di sini kita pakai benda yang kita coba. Nah, kalau kita lihat di pojok kanan atas, ini adalah data yang nantinya akan dikirim. Data nanti yang akan dikirim melalui Modbus ke device yang lain seperti itu. Jadi yang paling depan, jadi ini yang paling depan ini angka 1 ini adalah statusnya oke atau NG. Jadi ini kan kita bisa coba buktikan juga ini kalau kita ambil. Nah, di sini keterangannya 0, kemudian 0000 karena nggak ada barangnya, nilainya 0 seperti itu. Oke, kalau sudah kita klik stop run dulu. Nah, kalau tadi dilihat di situ kalau tidak terbaca dia keterangannya adalah 0. Nah, itu bisa disetting juga untuk keterangannya nanti berkaitan dengan jumlah datanya di sini. Nah, failure prompt-nya apakah akan muncul ya? Misalkan nanti tadi 0, ini kita ganti seperti ini. Jadi nanti data kalau misalkan tidak ada, dia akan keluar keterangan 00 seperti itu. Itu ngaruh ke apa? Nanti tergantung data ataupun hardware yang menampilkan yang perlu kita butuhkan sepanjang apa. Jadi misal seperti ini. Nah, tampilannya. Nah, ini ada 00 seperti ini. Jadi datanya yang awal statusnya 0, kemudian untuk matchbox-nya nggak ada karena barangnya nggak ada seperti itu. Oke, kita coba satu benda dulu. Kalau sudah kita klik OK. Done. Kita baru nyoba satu benda. Oke. Nah, di sini kita bisa run. Nah, kita bisa coba di sini apakah masih berpengaruh ke sequence sebelumnya. Nah, ini nggak ada bendanya, kita coba kasih benda. Masih. Oke, nah ini bendanya muncul. Oke. Nah, terus kita mau ngeceknya bisa pakai apa untuk datanya sudah terkirim atau belum. Jadi misal kalau kita klik di sini harusnya dia mengirim data seperti ini, X, Y dan juga angle-nya. Kita bisa pakai aplikasi Modbus Pool. Nah, ini Modbus Pool ini kita bisa klik. Oke. Nah, di sini Modbus Pool. Nah, di sini kita bisa pakai Modbus Pool, kemudian kita connect.
Nah, di sini kita pilihnya adalah Modbus TCP/IP. Kemudian ini adalah IP dari kameranya. Tadi servernya juga sudah ada, server portnya 502. Kalau sudah kita klik, kita connect, Modbusnya sudah sesuai. Kalau sudah kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, data yang dikirim dari kamera adalah data ASCII. Jadi dia berbentuk huruf seperti itu. Nah, sedangkan ASCII ya, itu kan dia disimpannya kan tadi udah ada addressnya di address 3. Kita buktikan di sini nanti datanya apakah masuknya di data T3-nya. Nah, caranya seperti apa? Kita tentukan dulu di sini setup read write definition. Nah, di sini tadi di settingan yang ada di kamera, kalau kita cek tadi adalah holding register. Jadi ini sudah benar di sini. Ini kan pilihannya biasanya banyak. Kita karena dia holding register, kemudian ini jumlah data yang mau kita tampilkan misalkan 40. Nah, oke, kalau sudah nanti kita klik OK. Nah, datanya total ada 40. Kemudian kita bisa blok di pojok kirinya table. Kemudian datanya kita tampilkan di display hex ASCII. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, data yang dimulai itu ada di data nomor 3 di sini kalau dilihat. Kenapa kok tadi mulainya di 3 padahal keterangannya 2? Nah, di sini yang kita lihat adalah yang di dalam kurung. Jadi kalau kita lihat di sini 1 bacanya itu dari belakangnya ya. Jadi 1 itu adalah statusnya tadi, ada bendanya. Kemudian koordinatnya adalah 232,87. Kemudian Y-nya adalah 525. Misalkan 525 26. Nah, ini kan di depannya ini ada nolnya, ada nolnya. Nah, ini kalau bisa kita lihat di sini, Nah, ini kita bisa cek lagi, kita bisa geser misalkan nih, apakah datanya akan berubah di sini. Nah, ini datanya seperti ini. Coba bendanya aku geser, ke lokasi koordinat yang lain, kemudian aku klik di sini. Connectionnya. Nah, ini untuk koordinatnya dia berubah. Kita coba geser lagi misalkan. Nah, ini angkanya berubah. Jadi kalau kita cek di sini udah kondisinya nilainya berubah saat koordinatnya berubah, nanti kita juga bisa pastikan di sini dengan aktualnya yang ada di pembacaan dari kamera. Di sini kalau dilihat 242 untuk koordinatnya X dan Y-nya 311. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa lihat di sini 243 ini 243 2 bacanya dari belakangnya karena ngirimnya dia secara serial 243,341. Nah, biasanya ada selisih di belakang komanya ini untuk yang seri ini, tapi untuk seri yang baru ada kemungkinan dia sama. Itu karakteristik tiap hardware-nya. Nah, ini 312 untuk Y-nya. Ada berapa pergeseran sedikit di toleransinya seperti itu. Dari segi resolusinya seperti itu. Nah, oke, itu kalau kita menggunakan Modbus full. Jadi ini kalau untuk satu benda. Jadi tadi berurutan dari 3, kemudian tadi 3 ini akan kita menyebutnya satu word. Satu word ini akan menyimpan 2 karakter. Nah, dia nanti untuk karakter selanjutnya akan disimpan di address-address selanjutnya, yaitu berurutan 3, 4, 5 sampai, berarti untuk data yang ini dia sampai yang di 15 kalau dilihat di sini. Jadi sampai yang 15. Ini jika menggunakan Modbus full. Nah, kemudian kita juga bisa pakai ini kita close, kita pastikan sudah terkirim. Nah, kita juga bisa pakai HMI. Kita anggap HMI ini adalah
hardware ataupun data yang akan nanti menerima dari kameranya. Nah, settingannya seperti apa di HMI? Kebetulan ini yang dipakai adalah HMI Wentec seri yang MT8071IE. Seri Wentec yang lain nanti bisa menyesuaikan lagi. Di sini kita cek untuk settingannya. Jadi untuk device-nya kita pakainya adalah di sini kalau dilihat mode pasti TCP yang zero base addressing, koneksinya via Ethernet. Nah, ini IP ini juga disamakan dengan IP dari yang kamera tadi, portnya juga sama 502. Oke. Kemudian kalau di sini dilihat, saya punya 3 Windows ataupun 3 screen. Screen pertama ini akan menampilkan pembacaan full. Screen yang kedua ini menampilkan, coba saya pecah. Jadi tadi dimulainya adalah dari 3, kemudian 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini akan mewakili dari 4 sampai 7 adalah mewakili Matchbox X, Y dari 8 sampai 11 dan 12 sampai 15 adalah angle-nya. Di bawah ini kalau dijadikan dalam satu input ataupun satu form seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat kita makainya adalah yang ASCII propertiesnya. Jadi kita pakai yang ASCII, kemudian data entry-nya juga kita sesuaikan di sini. Untuk tadi holding, karena kita pakainya holding, kita pakainya yang 4X. Jadi nanti ini seperti Modbus biasa. Nah, kemudian ini kita isi dengan addressnya tadi, dimulai dari 3, jumlahnya 1 word, jadi dia nanti akan mencakup 2 karakter. Nah, sedangkan untuk yang panjang ini kita pakainya adalah sama 4X, dimulai dari 3 addressnya, tapi dia akan sepanjang 40 word atau total 80 karakter seperti itu. Nah, kalau sudah ini untuk satu benda ini kita transferkan ke HMI-nya. Jadi nanti dari ini kita langsung downloadkan ke HMI. Tampilannya nanti akan seperti apa? Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti saya bikin 2 halaman. Ini halaman yang cuma menampilkan lurus. Kemudian ini nah, ini adalah data yang dipecah seperti itu gambarannya. Jadi dari satu benda saja. Nah, ini kita coba geser bendanya, kemudian kita trigger. Nah, di sini bisa dilihat datanya yang dikirim adalah untuk X-nya kita pecah nih. Kalau dipecah di setiap addressnya itu pertama adalah tentang statusnya 0 atau 1. Kemudian ini koordinatnya 177,567, Y-nya di 207,002, dan di bawah sendiri adalah derajatnya seperti itu ataupun angle-nya. Ini misal bendanya kita ambil, di sana nggak ada benda, nanti tampilannya seperti apa? Nah, di sini tampilannya adalah statusnya 0 karena bendanya nggak ada, dan tadi kita setting 00. Di sini udah datanya akan terpenuhi, jadi 000 seperti itu. Itu dari pembacaannya. Kemudian kalau misalkan kita coba dari 3 benda seperti apa, berarti ya tinggal kita nambah lagi. Kita ini coba stop, kemudian edit, output. Nah, di output ini di toolnya kita tinggal tambahkan. Kalau tadi kita makainya yang pattern 5, sekarang kita mulai pakai yang pattern yang 6. Nah, kita tambahkan dulu di sini pattern 6, Matchbox X, Matchbox Y, sama kayak yang pertama. Tadi ini tergantung kebutuhan, nanti yang dibutuhkan yang mana. Kemudian ini udah ada Matchbox X, oh sorry, yang Y nya belum, kita tambahkan yang Y di sini, Matchbox Y. Nah, ini bisa kita geser juga ke atas. Nah, tadi X, Y status sama, kemudian kita tambahkan lagi yang benda ketiga, misalkan yang 7 dari status. Kemudian kita tambahkan juga Matchbox X, kemudian Matchbox Y, kemudian angle. Nah, ini misalkan ini kita sudah kita bisa setting di sini untuk panjang-panjang dari datanya. Misal kita samakan X dan Y nya 3,3, sedangkan untuk
sudutnya adalah 4,2. Ini kembali lagi nanti tergantung kebutuhan dari teman-teman. Nah, separatornya kita samakan. Oke, kita kasih semuanya dengan spasi. Oke, ini kalau dilihat datanya seperti ini, nanti akan berjejer-jejer. Kita bisa tes run. Nah, kalau dilihat di sini datanya semakin panjang. Jadi karena nggak ada benda sama sekali, semuanya nol. Kita coba masukkan satu-satu bendanya. Sini kita masukkan benda satu. Nah, kalau kita masukkan benda satu, di sini dilihat benda satunya akan muncul koordinatnya. Kemudian kita coba masukkan benda yang kedua. Benda kedua. Nah, kalau di sini ternyata dia masuknya adalah benda yang ketiga. Jadi satu ada koordinat, duanya nol, dan ketiga adalah ada. Nah, kalau yang ini ketiganya sudah muncul untuk koordinatnya. Oke, kalau dirasa sudah cukup kita stop. Kemudian kita bisa oke, kemudian down. Nah, ini jadi kita punya 3 benda. Sudah ketiga-tiganya sudah kita setting. Kemudian kita bisa run. Nah, kalau ini sudah di run, kita bisa langsung coba. Misalkan bendanya di situ, kemudian di sini kita bisa lihat untuk data yang tadi. Nah, kalau gini bisa dilihat di sini, ini datanya sudah lebih panjang dari yang tadi, jadi sudah mewakili 3 benda. Sedangkan di sini kan masih 1 benda, kita bisa geser ke halaman selanjutnya. Nah, di sini sudah dibagi, jadi X-nya itu statusnya seperti apa, Y-nya kemudian ada koordinat X, Y, dan angle-nya seperti apa. Cuma dipecah saja. Kalau di gambaran di HMI-nya itu seperti ini. Jadi emang langsung lanjutan. Jadi X, Y, kemudian di sini akan sampai di address 15. Kemudian untuk status yang kedua atau benda kedua akan dimulai dari 16 dan seterusnya. Kemudian yang mulai benda ketiga mulai dari yang 29 sampai 41. Jadi total ada 41 seperti itu. Itu gambarannya untuk settingannya. Jadi setelah data ini jadi intinya data ini dikirim secara serial melalui Modbus. Nanti ini contoh kalau misalkan dikirim ke hardware HMI. Jadi pengolahannya nanti mungkin bisa bervariasi ya teman-teman. Jadi mungkin bisa diterima oleh device lain seperti PLC maupun robot. Setelah itu bisa teman-teman olah datanya. Data ini masih ASCII, nanti mau dikonvert seperti apa mungkin bisa diperlakukan ataupun dikondisikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Jadi gambarannya seperti itu untuk settingannya. Kalau kita mau menggunakan komunikasi Modbus untuk mengirim data hasil pembacaan dari kameranya. Dan jika tadi dilihat di sini, teman-teman bisa dilihat mungkin di communication ini ada beberapa pilihan komunikasi, mungkin Ethernet, IP, Profinet, dan ini masih banyak yang mungkin nanti menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman. Untuk konten kali ini kita membahasnya tentang komunikasi Modbus saja. Jadi itu komunikasi yang dipakai di salah satu komunikasi yang dipakai di kamera Higrobot yang dipakai saat ini. Jadi itu untuk konten kali ini, semoga penjelasannya cukup jelas dan bisa dipakai teman-teman untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Apa yang saya jelaskan ini masih basic, mungkin masih banyak peluang untuk dikembangkan lagi. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan konten kali ini.